Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya di Apoteker Yudi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, konsentrasi, yang kedua, suhu, dan yang ketiga, katalis, yang keempat, luas permukaan, dan yang terakhir yaitu tekanan. Kita bahas faktor yang pertama, yaitu konsentrasi. Dalam suatu reaksi kimia, tentunya kita akan berurusan dengan yang namanya larutan. Nah, ketika kita membuat larutan, kita tidak memakai zat yang diinginkan secara langsung, akan tetapi dilarutkan terlebih dahulu ke dalam suatu pelarut. Oleh karena itu, kita memerlukan besaran khusus yang disebut konsentrasi. Dalam suatu reaksi kimia, apabila konsentrasi reaksi ditambah, maka akan menyebabkan jumlah partikel reaksi persatuan volume akan meningkat, sehingga semakin banyak tumbukan yang akan terjadi. Nah, semakin banyak tumbukan, maka laju reaksi semakin meningkat. Faktor berikutnya yaitu suhu. Laju reaksi akan semakin meningkat dengan meningkatnya suhu reaksi. Kenaikan suhu akan menambah energi kinetik molekul-molekul, yang akibatnya molekul-molekul yang bereaksi menjadi lebih aktif mengadakan tumbukan, sehingga laju reaksi akan meningkat. Contohnya gula. Nah, misalnya gula ini kita bagi dua, yang satunya dilarutkan dalam air panas, dan yang satunya lagi dilarutkan dengan air dingin. Tentunya yang cepat larut adalah gula yang dilarutkan dalam air panas. Kenapa? Hal ini dikarenakan pada air panas energi kinetiknya lebih banyak, sehingga partikel bergerak lebih cepat. Nah, jika partikel bergerak lebih cepat, maka akan terjadi tumbukan. Apabila terjadi tumbukan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor berikutnya yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi, karena pada akhir reaksi kembali dalam jumlah yang sama. Nah, fungsi katalis ini yaitu menurunkan energi aktivasi, sehingga ke dalam suatu reaksi, jika ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah bereaksi. Kemudian, luas permukaan. Zat yang berbentuk serbuk mempunyai permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan zat yang berbentuk kepingan atau bongkah besar. Nah, jika zat itu direaksikan dengan zat lain, maka bentuk serbuk akan memiliki bidang sentuh yang luas untuk bertabrakan dengan zat lain. Akibatnya, reaksi serbuk akan lebih cepat daripada reaksi kepingan yang besar. Contohnya garam halus dan garam kasar. Nah, kedua garam ini sama-sama kita larutkan dalam air. Garam halus akan lebih cepat larut dibandingkan garam yang kasar. Nah, laju reaksi garam halus lebih cepat daripada garam kasar. Faktor luas permukaan banyak diterapkan dalam industri, yaitu dengan cara menghaluskan bahan padatan sebelum direaksikan. Hal ini juga dapat kita terapkan dalam mengunyah makanan. Nah, mengunyah makanan juga merupakan upaya dalam rangka memperluas permukaan, sehingga penguraian makanan selanjutnya dapat berlangsung lebih cepat. Dan faktor terakhir yaitu tekanan. Laju reaksi akan semakin meningkat dengan semakin besarnya tekanan. Apabila tekanan semakin besar, maka jarak antar molekul akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan akan semakin besar. Semakin besar atau semakin sering terjadi tumbukan, semakin besar hasil reaksi. Jadi, untuk meningkatkan laju reaksi adalah dengan menambah tekanan reaktan. Demikian untuk video singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.